ketika Bung Karno mula-mula Bung Karno itu mengusulkan negara Indonesia itu adalah negara sekuler total. Yang kemudian sesudah berdebat dicapai kompromi menjadi negara tidak sekuler, tapi juga tidak negara agama. Jadi pada akhir tahun 30-an itu, pada tahun 1938 melalui majalah Panji Islam, Bung Karno menulis artikel yang mengagetkan ketika Bung Karno itu menulis apa sebab Turki memisahkan agama dari negara. Yang isinya itu dia mengusulkan kalau Indonesia merdeka, kelak, kata Bung Karno, Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau agama ingin maju harus dipisahkan dari negara, kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Itu tulisan Bung Karno yang kemudian disusul dengan tulisan lain, ya, memudahkan pengertian Islam. Kemudian masyarakat onta dan masyarakat kapal udara, itu tulisan Bung Karno yang menginginkan agar Indonesia itu menjadi negara sekuler penuh. Tahun 38. Pandangan Bung Karno ini kemudian dibantah oleh Nasir dengan tulisan yang juga sama cerdasnya ketika dia menulis beberapa artikel diantaranya Cinta Agama dan Cinta Tanah Air. Menulis juga artikel Ikhwanus Sofa. Menulis juga artikel Islam dan Akal Merdeka. Kemudian artikel Arti Agama dan Negara atau Arti Agama dalam Negara, yang pada intinya Nasir berpendapat sebaliknya. Justru negara kalau ingin maju dan demokratis karena mayoritas penduduk Islam dan Islam itu mengatur semua segi kehidupan secara kafah, maka negara ini harus menjadi negara Islam, kata Nasir. Kedua tokoh ini tulisannya sangat bagus, sangat cerdas. Nah, pemikiran yang muncul dari polemik akhir tahun 30-an itu terus menjadi perdebatan sampai di tahun 45 ketika BPU PKI dibentuk, terjadilah perdebatan di sidang-sidang BPU PKI pertama, terjadi panitia 9 seperti tadi diceritakan kisahnya oleh Mas Anhar Gonggong, yang kemudian melahir kesepakatan Indonesia ini bukan negara agama, tetapi juga Indonesia bukan negara sekuler. Kata Bung Karno, negara ini adalah negara apa? Kesepakatan, modus vivendi.